Ya, tidak hanya paylater juga, ada lagi produk-produk pinjol seperti Amar Bank mengeluarkan Tunaiku, terus BRI mengeluarkan BRI Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu hari ini dan hari-hari selanjutnya sampai nanti lebaran ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akhirnya API masuk ranah persidangan dianggap telah memonopoli pinjol. Nah, ada apa ini? Dan pinjol-pinjol saat ini sedang mengatur strategi untuk adanya gebrakan gagal bayar terbesar di tahun ini. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang galbay mandiri. Ya, ada seorang teman yang mengatakan, "Mbak, saya mau ganti nomor NIK KTP aja lah Mbak. Saya mau menghilang, bener-bener mau menjadi manusia baru." Nah, terus saya sampaikan, emangnya bisa ya ganti NIK ya? Setahu saya itu kalau untuk NIK KTP teman-teman ya, nomor induk kependudukan untuk KTP, setahu saya kalau kita sudah dikeluarkan oleh Disduk untuk nomor KTP kita, itu tidak akan bisa diganti nomornya ya. Untuk alamatnya ataupun untuk penambahan nama, misalnya udah ganti BIN ataupun binti, itu masih bisa. Tapi kalau untuk nomornya setahu saya itu tidak bisa. Tidak tahu lah kalau seandainya ada yang di belakang-belakang yang mampu untuk merubah ataupun menambahkan. Setahu saya tidak bisa. Kalau untuk kita menambahkan nama di kartu keluarga aja, di KK, kita wajib melaporkan lurah, camat, dan ke Disduk lagi untuk nambah nama anak aja. Nah seperti itu banyak, apalagi kalau kita mau merubah nomor NIK KTP kita. Jadi jangan mudah terpedaya, apalagi yang sampai percaya dengan iming-iming seperti ini, itu ujung-ujungnya jadi bonyok lagi. Nah lagi saat ini rame-rame pinjol ngatur strategi untuk menghadapi lonjakan gagal bayar tertinggi menjelang lebaran. Wah, berarti sekarang pinjol sebenarnya udah tahu nih, dengan banyaknya pengajuan pinjaman menjelang lebaran, otomatis akan ada lonjakan gagal bayar juga nantinya setelah lebaran. Nah, bukan hanya Samir saja, ada kami, Akseleran, dan beberapa pinjol-pinjol lain mulai mengatakan seperti itu. Daripada nanti ujung-ujungnya bonyok, lebih baik sekarang mereka mengatur nih, karena pengajuan itu tinggi sekali menjelang lebaran. Khawatirnya nanti setelah lebaran tidak ada lagi yang bisa membayarkan. Nih, buat teman-teman semua, semuanya, saran dari saya baiknya jangan lagi menggunakan pinjol lah ya, daripada nanti kita bonyok, yang satu belum selesai, satu lagi ujung-ujungnya dikejar-kejar, nantinya kalian malah kebingungan menggunakan jasa ini itu, yang tadi hutangnya sedikit akhirnya kena tipu dan ujung-ujungnya nanti hutangnya lebih banyak lagi. Lebih baik gunakanlah uang yang ada pada saat ini saja untuk kehidupan kalian. Kalau seandainya pun kalian tidak bekerja, saya harapkan ada banyak lagi tempat-tempat yang mungkin bisa kalian gunakan untuk kalian mengais rezeki ya. Bismillahirrahmanirrahim lah, lebih baik hindari pinjol mulai sekarang. Gitu ya, karena apa? Kita dengarkan dulu informasi terbaru ini, bahwa saat ini untuk pengaduan tentang API yang telah memonopoli usaha pinjol sudah masuk dalam tahap pemberkasan di pengadilan. Nah, informasi ini didapatkan dari pengaduan dari banyaknya orang yang menggunakan pinjol, mengatakan bahwa pinjol saat ini merebak di masyarakat karena tidak ada pesaingnya. Dan bukan hanya API saja, OJK pun turut terseret dalam permasalahan ini, bahwa memang pengaduan masyarakat langsung masuk ke pengadilan itu benar adanya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk mengadukan apapun permasalahan kalian, karena saat ini sedang masuknya persidangan API dan OJK mengenai usaha yang sedang mereka geluti saat ini. Nah, ini informasinya ya teman-teman. Kasus dugaan monopoli pinjol anggota API naik ke pemberkasan. KPPU siapkan alat bukti. Nah, kita lihat ya. Dewan Pengawas Persaingan Usaha resmi meningkatkan status penanganan kasus pinjol ke tahap pemberkasan. Adapun kasus ini terjadi di P2P Lending. Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kerjasama pada Sekretaris Jenderal
Jenderal KPPU mengatakan keputusan meningkatkan status kepemberkasan ini disepakati dalam rapat komisi pada 5 Maret lalu. Meningkatnya status penanganan ke tahap pemberkasan setelah sebelumnya berada di tahap penyidik. Nah, kasus tersebut bermula dari temuan KPPU terkait dengan adanya perilaku yang diindikasi melanggar UU nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Para penyedia pinjol diduga melanggar aturan tersebut atas indikasi adanya pelanggaran UU nomor 5 tahun 99. Adapun pasal 5 ini berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atas jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Artinya di sini perusahaan pinjol itu mengumpulkan uang dari para lendernya dan menyalurkan uang itu kepada masyarakat untuk mendapatkan laba. Nah, ini dianggap kasus monopoli usaha. Dengan meningkatkan status ini, Deswin mengatakan KPPU akan mempersiapkan kelayakan seluruh alat bukti guna dilakukannya sidang majelis pemeriksaan pendahuluan dengan menetapkan para pelaku usaha yang tergabung dalam AFPI sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran ketentuan tersebut. Berarti ada 97 pinjol ya teman-temannya yang akan disidang. Nah, mudah-mudahan tidak hanya ditemukannya kasus ini, akan terbuka kasus-kasus yang lain sehingga nantinya makin banyak pelaporan dan makin banyaknya kasus yang menumpuk pada pinjol, mungkin akan dipikir-pikir lagi apakah akan lanjut atau tidak. Karena saat ini banyak sekali orang bertumpu kepada pinjol dan akhirnya daya beli berkurang, masyarakat juga masih ketar-ketir, penagihan yang luar biasa dan banyak orang yang bundir. Mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, akan terbukti lagi ke depannya. Nah, itu dia teman-teman ya. Berarti saat ini ada 97 pinjol. 97 pinjol ini sedang dalam pengawasan dari pengadilan. Nah, kita lihat nanti ke depan. Karena apa? Informasinya semua berkas pengaduan lengkap dan jelas. Jadi seandainya kalau memang benar dimenangkan oleh para penggugat, otomatis kita akan lihat apakah hasilnya pinjol ini harus dikurangin ataukah pinjol ini harus dihapuskan dari Indonesia. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman ya. Nah, buat kalian yang belum berani galbay, ini saatnya untuk kalian tunjukkan bahwa sekarang saat ini kan sedang pemberkasan, otomatis nanti akan masuk ke dalam persidangan dan akhirnya setelah persidangan nanti akan diberikan keputusan. Nah, kalau dilihat semakin banyaknya orang yang galbay, maka akan menentukan keputusan akhir apakah pinjol itu masih lanjut ataukah harus dihapuskan. Karena apa, kita lihat memang sejatinya ya pinjol ini muncul, BPR itu pada jatuh semuanya. Benar kan ya? Akhirnya perbankan juga mulai tergerus dan ujung-ujungnya saat ini perbankan mengeluarkan produk-produk yang hampir sama dengan pinjol. Salah satunya paylater ya. Tidak hanya paylater juga, ada lagi produk-produk pinjol seperti Amarbank mengeluarkan Tunaiku, terus BRI mengeluarkan BRI Ceria dan banyak sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pinjol sekarang pionir paling utama untuk keuangan pinjaman di Indonesia. Nah, mudah-mudahan saja pengadilan mengadili seadil-adilnya, memang dilihat bahwa memang pinjol ini efeknya kemana. Nah, pinjol ini ujung-ujungnya kemana? Apakah benar untuk masyarakat Indonesia? Apakah memang ada udang di balik bawang untuk bisnis ini? Kita akan lihat kelanjutannya teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian bahwa saat ini memang ada sekelompok orang yang sedang mengadukan AFPI dan OJK ke pengadilan dan alhamdulillah sudah masuk tahap pemberkasan. Semoga ini diadili sebesar-besarnya karena ini adalah suara rakyat Indonesia. Bismillah teman-teman ya. Oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.